saudara dipertimbangkan kembali. Bisa silakan diminta oleh untuk menyiapkan ruangan kalau terjadi sesuatu. Mohon maaf, ini bukan ruangan, termasuk maskam pun sudah kami siapkan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, Bapak. Nah, permasalahannya adalah di mana ruangan yang kosong yang bisa digunakan. Nah, yang kosong adalah yang pertama kemarin adalah Kelurahan di Kupang. Saat itu juga ditolak oleh warganya. Tapi kemudian kami melakukan sosialisasi, kemudian mereka menerima. Selanjutnya adalah mana yang kosong lagi. Maka kami menyiapkan rumah susun beberapa karena memang yang kosong. Kalau sudah dihuni kita nggak mungkin melakukan itu. Karena itu ini sekali lagi, ini adalah untuk berjaga jarak. Karena kalau kondisi seperti di Jakarta, maka itu akan sangat berat sekali. Jadi karena itu kemudian kami menyampaikan. Dan ternyata Bapak ini tadi kami mendengar bahwa ada salah satu warga berawat yang dikenal. Kemudian mereka melakukan menyampaikan bahkan ada beberapa pasien yang minta mereka ditempatkan di rumah susun. Justru ini lebih aman untuk warga karena kalau mereka berada di sekitar rumah itu, maka itu akan berbahaya. Kalau dia bersinggungan, itu akan sangat berbahaya untuk tetangga di sekitarnya. Jadi karena itu kenapa kemudian kita taruh di tempat itu. Nah, ini sebetulnya yang ditempatkan di lokasi itu adalah orang yang secara fisik itu sehat, tapi dia itu berdekatan, belum tentu dia positif. Sekali lagi, belum tentu dia positif. Karena kami tidak, alat tes kami yang sudah kita buka 1 bulan yang lalu untuk rapid testnya belum datang, sehingga kita masih gambling apakah orang ini positif atau orang itu negatif. Kita harus tes di situ 14 hari. Pak Menteri untuk data warga di Surabaya yang melakukan perjalanan dari luar negeri supaya kami bisa siapkan. Yang terjadi kami belum sampai hari ini belum terima karena cukup banyak sekali dan kami Bapak Ibu sudah kirim surat ke seluruh kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di luar negeri juga untuk menanyakan warga Surabaya untuk antisipasi mudik sudah kami lakukan. Tapi hingga sekarang kami belum punya data. Maka kemudian saya ngambil langkah memasang delay itu di bandara. Saat itu saya bersyukur, nggak tahu ini doanya siapa atau alat itu, tapi yang jelas turun selama tadi sudah saya jelaskan selama 2 minggu. Hanya yang biasanya 12 sampai 10 rata-rata per hari itu clear 2 minggu hanya 3 orang. Itu pun sudah sangat lanjut usianya yang satu perjalanan dari luar kota, yang satu perjalanan dari luar kota. Jadi ada 3, satu luar negeri, 2 luar kota. Ada yang bohong memang, ada yang membohongi kami. Tapi beliau nyampaikan bahwa ternyata betul didatangi. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu Bapak. Kemudian setelah kita pasang juga di stasiun kereta api, kita pasang di terminal. Nah kemudian jabatan. Tapi ini nggak bisa lagi karena itu kemarin kemudian kami cabut itu masih benar tidak menyampaikan bahwa alat yang kita gunakan itu aman. Dari Providom yang sudah jelas itu sudah menyampaikan bahwa itu aman. Karena yang COVID-19 itu ada semakin lemak gitu, kandungan lemaknya, virusnya itu. Nah itu kalau kita bersikap menggunakan cairan kita maka dia akan mati. Cairan yang kita gunakan kalau Bapak Ibu tahu itu namanya yang bisa digunakan untuk kolam renang itu juga. Dari data yang saya bisa tunjukkan bahwa itu efektif begitu. Kemudian kenapa saya membuat delay Pak? Supaya seluruh tubuh ini bisa steril. Permasalahannya sekarang kita tinggal aja kita cari. Kalau kita bisa
bisa beli, termasuk di dalam anggaran kita itu ada anggaran untuk vitamin. Kita kesulitan untuk mencari vitamin. Kalau kita bisa dapat vitamin, kita akan bantu vitamin. Cuma masalahnya vitaminnya itu sulit untuk cari. Kita sudah bukan juga tadi saya sampaikan, sebetulnya kita sudah bukan jauh dari sebetulnya Pak tua. Jadi termasuk di dalamnya vitamin dan peralatan-peralatan, termasuk masker bedah, termasuk masker N95 dan sebagainya. Alat rapidnya juga kita nggak punya Pak. Sekali lagi Bapak Ibu, terus terang saya belum mengumumkan secara terbuka untuk minta sumbangan. Karena sebetulnya yang paling besar pengeluaran itu tadi saya sampaikan 1 sembako, dan ini sudah ada yang akan bantu 200 ton. Jadi tadi yang saya sampaikan, uang ini belum, nanti kalau ada saatnya saya akan keluar minta bantuan. Dan mereka sudah janjikan, Bu, silakan kalau ingin bantuan. Tapi sekali lagi saya belum memang, karena saya masih mencoba menghitung real kebutuhan kita berapa sambil koordinasi dengan pemerintah pusat, karena pemerintah pusat juga akan membantu terutama untuk tadi sembako dan lain. Yang paling besar anggaran kita selain sembako memang untuk peralatan. Saya sudah membuat edaran protokol untuk mobilitas penduduk. Jadi saya sudah membuat edaran yang saya sampaikan kepada Ketua RT dan pengelola apartemen. Jadi saya sudah membuat beberapa protokol, termasuk di mall, termasuk di hotel, termasuk di pasar, termasuk di beberapa tempat. Nah, terakhir ini mobilitas penduduk. Ini ada 16.000 pedagang. Pasar itu sudah kita selesaikan maskernya. Kita kirim sanitizer itu jumlah pedagang itu. Jadi masing-masing pedagang itu pegang hand sanitizer. Kemudian kita pasang juga sanitizer itu di seluruh pasar. Itu jarak 20 meter itu ada sanitizernya. Tes rapid test, tes untuk apakah kita positif akan ditanggung biaya dari APBD. Masalahnya bahannya untuk rumah sakit pun itu dibatasi per hari. Masalahnya itu bahannya nggak ada. Kami membeli sudah 1 bulan yang lalu pesan sejumlah 2.000, kita belum dapat hingga saat ini. Bapak Ibu, saya sampaikan kenapa OJP dan PDP memang harus dibatasi. Itu bukan tentu dia punya penyakit, tapi karena dia bersinggungan, itu teorinya seperti itu. Saya mohon maaf, itu dokter yang minta, bukan saya. Ya, kenapa di Jakarta itu sampai ada masjid kemudian diblok itu karena ada yang positif di situ. Nah, itu seperti itu, bukan kami. Mohon maaf, bukan saya, bukan Bu Feni, Kepala Dinas Kesehatan, tapi itu adalah protokol untuk kesehatan karena karier, dia pembawa itu. Itu kami sudah bantu, cuman kalau pasien diminta itu mohon maaf saya tidak tahu, tapi kalau biaya tes itu memang sudah dibiayai dari APBD. Untuk yang MDR itu PDAM akan kami gratiskan. Nah, nanti kita lihat untuk data yang lainnya, Pak. Karena kebijakan kita kan hanya PDAM Pak yang bisa. Kalau yang lain kan bukan kebijakan PSBB itu sebetulnya saya mencoba membatasi saat itu di kota dengan perbatasan. Tapi karena kayaknya dikomplain nggak karuan, ya saya sudah lepas. Tadi saya minta saya cabut karena sebetulnya itu sangat efisien kalau kita bisa membatasi. Seperti kemarin kejadian di pasar Kaplasan, itu terpaksa kita tutup. Pengguna positif itu adalah pembeli dari luar kota yang dia ternyata positif. Ya, batasan. Tadi protokol di bandara
Tadi Pak, saya akan nurati Pak Tony untuk ganti baju, untuk mandi di bandara. Tapi saya pelaksanaannya pokoknya saya sudah, karena bukan kewenangan kita kan Pak, bandara wilayahnya juga bukan wilayah kita. Yang kedua, dia punya otoritas bandara sendiri. Kemarin saya ngites bilik juga sekarang sudah dilepas. Jadi saya hanya menyarankan untuk dengan menyurati itu Pak Tony, saya akan lakukan itu. Tapi yang paling penting tidak keluar kota. Kalau keluar kota itu nanti kalau balik berat kami. Jangan di luar kota. Jadi kami akan buat protokol khusus untuk pendidikan. Tidak ada Rp1 pun kami ambil anggaran kecuali pembangunan. Itu tidak ada, kecuali pembangunan. Tidak ada yang kami ambil Rp1 pun. Gaji guru semua, haknya guru tidak ada.